Sekali lagi masih kurang semangat. Tepuk hebat. Ya, silakan duduk semuanya. Oke, hari ini kita akan masuk dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti untuk kelas 5 ya. Kemudian sebelum kita masuk dalam pembelajaran, mari mengajak kita semua untuk apa? Berdoa. Mari kita sama-sama tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang mengucap syukur kepadamu karena kasih dan pimpinan-Mu, sehingga kami masih boleh ada di dalam kesehatan tubuh, kekuatan, dan semuanya itu kami ambilkan hanya dari Tuhan. Kami mau belajar saat ini bersama kami semua. Kiranya proses pembelajaran hari ini boleh berlangsung dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini doa kami serahkan di dalam tangan kasih-Mu. Kiranya proses pembelajaran ini boleh berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Iya. Sekarang siapakah yang tidak hadir hari ini? Oke, berarti semuanya hadir ya. Oke. Sebelum lanjut, Ibu mau tanya dulu materi kita minggu yang lalu. Siapa yang masih ingat? Allah penyelamatku. Apa itu yang dimaksud dengan penyelamat? Orang yang dia orang yang sudah memberikan penyelamatan bagi orang yang kesusahan. Oke. Sekarang apakah kita manusia membutuhkan penyelamat? Iya, semua manusia membutuhkan penyelamat. Menyelamatkan manusia dari apa? Dari dosa, ya, dari dosa. Siapakah yang disebut dengan penyelamat? Atau siapa yang mau menyelamatkan manusia dari dosa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, ya, oke. Sekarang mari kita lanjut. Materi kita hari ini adalah pengorbanan Yesus Kristus. Ya, seperti misalnya minggu kemarin sudah dikatakan bahwa kita membutuhkan penyelamat. Siapakah penyelamat kita? Ternyata penyelamat kita adalah Yesus Kristus. Sudah sebutkan tadi toh? Nah, sekarang materi kita hari ini adalah pengorbanan Yesus Kristus. Ada di dalam Injil Matius pasal 27 ayat 32 sampai 56. Oke, dengan kompetensi dasarnya 1, menerima dan mensyukuri karya penyelamatan Allah di dalam Yesus Kristus. Jadi diingat kompetensi dasarnya, mensyukuri karya penyelamatan Allah di dalam Yesus Kristus. Yang kedua, membiasakan berperilaku sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus. Oke, nah sekarang kita lanjut. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, ya, setiap kegiatan pasti punya tujuan. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, selama kita mengikuti pembelajaran dan setelah kita mengikuti pembelajaran, diharapkan kita dapat yang pertama menjelaskan arti pengorbanan Yesus. Oke, arti pengorbanan Yesus Kristus. Jadi nanti setelah belajar dapat dijelaskan arti pengorbanan Yesus Kristus. Kemudian yang kedua, mendaftarkan tindakan berkorban bagi orang lain. Jadi diingat itu adalah tujuan kita. Yang ketiga, menghayati pengorbanan Yesus Kristus melalui
sekarang kita lanjut. Sebelum kita masuk dalam materi, apa yang dimaksud dengan berkorban? Apa itu berkorban? Pernah dengar kata berkorban? Hah? Nah, apa itu berkorban? Atau dalam hal apa itu berkorban? Hah? Orang. Berikan, ya berarti kita berkorban itu kita sudah memberikan sesuatu hal, ya. Jadi memberikannya kepada siapa? Kepada siapa? Ya. Kemudian lanjut nomor 2. Apakah pernah berkorban untuk orang lain? Pernah atau tidak? Nah, pernah. Siapa yang sudah pernah berkorban untuk orang lain? Nah, ya, misalnya contohnya apa? Memberikan apa? Iya, menolong teman yang sudah jatuh dari sepeda. Siapa lagi yang sudah pernah berkorban? Memberikan apa sama temannya kah? Sama orang tuanya kah? Sama gurunya kah? Atau sama siapa? Yang sini apa? Yosua. Siapa? Moses. Hah? Apa? Pernah kasih apa sama temannya? Hah? Memberikan uang kepada teman. Iya, memberikan uang kepada teman. Di saat itu barangkali dia lupa tidak bawa jajan, sudah bilang barang, oh aku kasih uangku lebih, jajanku lebih, boleh kau pakai dulu. Saya dikasih jajan tadi 4.000, saya kasih 2.000, supaya kita sama-sama kenyang. Ya, berarti sudah berkorban memberikan uang. Apa yang dia korbankan adalah uang. Membantu teman yang kesusahan dengan memberikan uang. Iya. Oke. Sekarang kita lanjut. Apa kata Alkitab tentang berkorban? Berkorban tadi. Jadi ingat, kita hari ini tidak akan luput dari berkorban. Ya. Oke. Ya, pada zaman Tuhan Yesus ternyata penyaliban merupakan apa? Hukuman yang paling berat adalah dia adalah jatuh palu. Kalau ketok palu akan disalib. Berarti dia adalah seorang penjahat yang paling besar, tidak ada ampunnya. Ya, kalau sekarang biasa kalau di pengadilan dibilang apa? Dia dijatuhi hukuman mati atau disalib, ya, disalib. Karena itu ketika Tuhan Yesus harus disalib, orang-orang, wah, kenapa? Dia seorang raja. Kenapa mati? Ya, oke. Kita lanjut. Pada waktu itu serdadu-serdadu membuat satu salib yang besar yang harus dipikul seseorang. Ternyata salib itu ditujukan untuk Tuhan Yesus. Tuhan Yesus harus pikul sendiri itu salibnya. Dibawa kemana, entah di mana mau dibawa, dia harus pikul sendiri. Ternyata tujuan yang dituju adalah Bukit Tenggora atau Golgota yang disebut dengan Bukit Tenggora. Ya, di situ sebelum sampai ternyata Tuhan Yesus sudah lelah. Tuhan Yesus tidak mampu lagi kelihatannya, tetapi pada waktu itu muncullah seorang yang disebut namanya Simon. Ya, dia dipaksa untuk membantu Tuhan Yesus bawa salib ini hingga sampai ke bukit Golgota. Ya, Tuhan Yesus harus menanggung siksaan yang sangat berat. Dia dijatuhi mati, dia dihina, dia harus dicambuk. Pernah nonton film Tuhan Yesus? Nah.
penderitaannya Tuhan Yesus. Ya, kemudian setelah Tuhan Yesus menerima semua penderitaan itu, apakah Tuhan Yesus marah? Tidak. Apakah Tuhan Yesus menyesal? Atau apakah Tuhan Yesus memberontak? Melawan? Tidak. Tuhan Yesus dengan rela menerima semuanya itu. Padahal Tuhan Yesus tidak melakukan salah apa-apa. Ya, kenapa Tuhan Yesus rela menerima itu? Supaya menghilangkan dosa kita. Iya, supaya dosa-dosa kita bisa dibayar lunas. Ya, pernah berutang? Pernah. Kalau sudah sebelum dibayar, diingat utangnya atau tidak? Ingat. Tapi ketika bayar utangnya sudah dibayar, maka tidak bisa melakukan. Nah, utang apa yang dibayar oleh Tuhan Yesus pada waktu itu? Ialah utang dosa-dosa kita semua. Tidak ada yang dapat menebus dosa kita kalau tanpa Yesus Kristus ke dalam dunia, supaya setiap dosa-dosa kita bisa ditebus, bisa dibayar lunas. Siapa yang tidak berdosa? Hah? Ya, materi kita 2 minggu lalu, semua orang berdosa. Karena itu materi kita yang 1 minggu kemarin, kita membutuhkan seorang penyelamat. Karena kita sudah berdosa, kita membutuhkan penyelamat, orang yang akan menyelamatkan kita dari dosa-dosa itu. Karena itu, siapakah penyelamat itu? Dialah Yesus. Dia mau berkorban untuk menebus dosa-dosa kita. Dengan cara apa? Disalib. Yesus mati disalib. Siapa yang mau disalib? Dicambuk saja 1 kali sudah babasannya menangis. Apalagi kalau disalib. Kalau Tuhan Yesus waktu sebelum dia disalib, dia dicambuk sebanyak berapa kali? Siapa yang tahu? Hah? Tuhan Yesus mendapatkan cambukan sebanyak 40 kali. Ya? Coba nanti pulang ke rumah tanya-tanya. Betul atau tidak ya? Ibu guru tadi bilang Tuhan Yesus dicambuk sebanyak 40 kali. Betul atau tidak? Jadi 1 kali dicambuk saja kita sudah rasa sakit. Apalagi kalau Tuhan Yesus dicambuk sebanyak 40 kali. Berkali-kali. Akhirnya apa yang terjadi pada waktu Tuhan Yesus mati disalib? Yang terjadi pertama ada gelap gulita. Gelap gulita selama berapa jam? Hah? Berapa lama? Selama 3 jam. Kegelapan meliputi bumi selama 3 jam. Kemudian setelah itu di Yerusalem, di bait Allah terjadi juga satu gempa bumi yang mengakibatkan apa? Tirai yang ada di bait Allah terbelah 2, ya, dari atas ke bawah. Menunjukkan apa? Apa yang ditunjukkan? Menunjukkan satu pertanda bahwa kita bisa berbicara dengan Tuhan. Pemisah antara Allah dan manusia sudah terbuka. Kalau sebelum Tuhan Yesus mati, kita jemaat biasa tidak
tidak bisa pergi mengantarkan persembahan kepada Tuhan di bait Allah. Ada orang-orang khusus yang akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Orang-orang khusus yang akan mendoakan kita. Misalnya, contohnya, Gisel, dia ini hari ini dia bersyukur, misalnya dia bersyukur Tuhan sudah kasih kesehatan, mau berdoa kepada Tuhan. Dia harus pergi ke gereja mengatakan kepada orang-orang di gereja atau di bait Allah, hari ini saya bersyukur, saya bersukacita, doakan saya. Tidak bisa Gisel sendiri akan berdoa, tidak bisa. Tetapi karena tirai itu sudah terbuka, terbelah, maka saat ini kita sudah bisa berdoa sendiri. Kita sudah bisa berbicara dengan Tuhan melalui doa, ya. Jadi bukan tidak perlu, tetapi kita bisa mengucapkan doa kita di mana saja kita berada. Bukan berarti tidak usah pergi di gereja, tidak. Tuhan tetap bilang supaya kita tetap bersekutu ingat. Jangan pernah lupa bahwa kita harus tetap beribadah, menguruskan bersama. Bukan berarti kita tidak akan pergi gereja lagi, ya. Tetapi kita pun sudah bisa berdoa kepada Tuhan, ya. Oke. Sekarang kita lanjut. Iya. Ada yang mau bertanya? Ya, pertanyaan yang ada di LKPD-nya masing-masing. Semua buka tugasnya masing-masing. Ada soal di situ. Dijawab dulu 2 nomor. Ada yang soal di depan. Kita pengorbanan Yesus Kristus dalam LKPD ada ya? Ya, berkorban adalah menurut apa itu KBBI? Kamus besar. Kamus jadi korban. Menurut kamus bahasa Indonesia, ada di kamus bahasa Indonesia. Kalau pernah lihat kamus? Ya. Oke, saat itu. Jadi di dalam kamus itu berkorban diartikan sebagai menjadi korban, menderita rugi, atau menyatakan bakti. Berbakti ya, dia sudah berkorban. Seperti yang dikatakan tadi, sudah berkorban memberikan uang, berarti dia sudah mau menjadi korban, mau menderita rugi dengan memberikan uang yang dia punya, ya, untuk menolong orang lain. Kemudian Yesus Kristus telah memberikan teladan yang sempurna dalam hal berkorban, di mana dia memberikan dirinya untuk mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Apa yang Tuhan Yesus korbankan? Nyawa. Memberikan nyawanya. Mau tidak? Mau korbankan tanganmu dipotong untuk mau dikasih sama adiknya? Siapa yang mau? Tidak, ya. Tetapi Tuhan Yesus mau memberikan bukan cuma setengah-setengah, tapi seluruh hidupnya, semuanya, memberikan nyawanya untuk menebus kita. Yang seharusnya kita yang harus disalibkan, tetapi Tuhan Yesus mau menggantikan kita. Karena itu, sebagai rasa syukur kita, sebagai rasa terima kasih kita kepada Tuhan Yesus yang sudah memberikan nyawanya, apa yang gantinya? Apa yang harus kita berikan kepada Tuhan Yesus? Apa yang Tuhan Yesus minta dari kita? Tidak melakukan kesalahan. Iya, kita bertindak sesuai dengan perintah Tuhan. Tuhan Yesus mau supaya kita tidak akan melakukan dosa lagi. Karena kenapa? Tuhan Yesus sudah tebus kita. Kita sudah tidak punya apa-apa lagi. Karena nyawa kita saja Tuhan
Yesus sudah beli dengan lunas. Karena itu Tuhan Yesus mau supaya kita tidak akan berbuat dosa. Pengertian Tuhan Yesus memberikan contoh bagi kita agar kita mau berkorban untuk orang lain. Jadi kalau ditanya, kenapa kamu mau bantu temanmu? Sedangkan dia jahat, sedangkan dia kemarin saja harus dia pukul. Iya, saya mau bantu dia, saya mau berkorban untuk dia. Karena apa? Tuhan Yesus sudah memberikan teladan yang baik. Tuhan Yesus sudah kasih contoh supaya kita dapat berkorban, ya. Bukan hanya setengah-setengah. Nanti misalnya, ada temannya yang tidak bawa pensil. Tidak bawa pulpen, biar saja. Sahabat turun tidak bawa, biar saja kau marah ibu guru. Padahal pensilnya di dalam tas ada 5. Tidak mau kasih. Itu juga pada temanmu yang membutuhkan, kepada siapa saja yang membutuhkan, ya. Bukan hanya setengah-setengah. Kalau misalnya temannya kesulitan, aduh kasihan, dia punya pulpen tadi jatuh karena dari rumah tadi lari-lari kemari mau lambat, pulpennya jatuh tidak tahu di mana. Kasihlah pinjam. Nah, ini pulpen kau pakai, tapi tak kasih pulang. Bukan berarti habis pakai tak bantah kau patah-patah. Jadi besok tidak ada lagi yang mau kasih. Ketika kita mau dikasih, ketika kita mau ditolong, mau dikorbankan, ingat apa? Ucapkan terima kasih, ya. Terima kasihnya bagaimana? Bagaimana caranya berterima kasih? Kasih pulang-pulang yang dia pinjam, ucapkan terima kasih. Bantulah orang lain yang membutuhkan pertolonganmu, ya. Ada yang mau bertanya? Tidak. Tidak ada? Tanyalah apa yang mau ditanya. Dalam LKPD-nya masing-masing. Tuliskanlah tindakan berkorban yang pernah kamu lakukan dalam kolom pertama. Kemudian kolom yang kedua, hal apakah yang sudah pernah kamu korbankan? Silakan tulis. Sudah. Oke, sudah. Iya, sekarang Ibu kasih kesempatan untuk mempresentasikan apa yang sudah dilakukan. Dari kelompok sini dulu. Tindakan apa yang sudah dikorbankan? Oke. Oke, kalian sudah memberikan berkorban untuk temannya dengan memberikan uang untuk memberikan makanan. Udah apa tadi? Membantu mama menyuci piring saat waktu belajar. Oke, waktunya belajar dia masih sempatkan sekalipun ada tugasnya, tapi masih sempatkan untuk membantu orang tua, ya. Dan berarti dia sudah mengorbankan waktu. Yang di sini apa? Aura? Memberi alat tulis. Oke, Aura sudah memberikan alat tulis kepada temannya yang membutuhkan. Oke, semuanya itu sudah benar. Semuanya berarti sudah hebat-hebat. Kamu hebat. 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 Iya, dengan demikian kita dapat menarik kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah satu teladan yang sempurna yang diberikan oleh Yesus Kristus, di mana Dia mau berkorban, memberikan nyawanya untuk menebus dosa-dosa manusia. Teladan itu berarti harus kita contoh, harus kita tiru. Dengan cara bagaimana? Membantu setiap teman-teman kita, membantu orang lain yang ada di sekeliling kita, membantu mama papa di rumah, seperti contoh yang sudah diberikan oleh Yesus Kristus. Oke, nah sekarang
sebuah puisi yang isinya tentang pengorbanan Yesus Kristus. Boleh 2 bait, 1 bait 4 baris ya, berarti semuanya ada 8. Oke, jadi itu nanti kita kumpulkan minggu depan. Ya, kita kumpulkan itu di minggu depan. Buatlah seindah mungkin, entah mau taruh di karton, mau taruh di mana, entah ditulis bagaimana, ibu minta serapi mungkin, seindah-indah mungkin. Ibu kasih kesempatan untuk berkreasi, ya? Ya. Minggu depan dikumpulkan, oke? Ya. Ada yang mau bertanya? Ya. Teman-teman berulang pada doa. Tuhan Yesus sampai kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Tuhan telah menjaga kami supaya kami belajar. Dan Yesus sekarang kami akan pulang menjaga kami di jalan dan tidak mendapat bahaya. Berkati pula ibu guru yang telah menjaga kami. Berkat Tuhan, amin. Terima kasih.